Salam rakyat, saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun berada, para pelopor Partai Rakyat Kecil Bersatu dimanapun berada, para kader Partai Rakyat Kecil Bersatu dimanapun berada, dan semua simpatisan dan juga seluruh rakyat Indonesia yang dapat menyaksikan atau mengakses video ini dimanapun berada. Bersama saya Paulus Ferdinand Mamondol. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan informasi tentang Partai Rakyat Kecil Bersatu. Namun sebelumnya saya ingin menegaskan bahwa apa yang kami buat melalui video ini semata-mata hanya dalam kerangka atau konteks untuk memperkenalkan Partai Rakyat Kecil Bersatu ke seluruh masyarakat atau rakyat Indonesia. Jadi tidak dalam maksud-maksud lain yang berkaitan dengan hal-hal yang lain ataupun mengandung unsur-unsur yang lain. Tetapi ini semata-mata sebuah informasi yang kami bagikan kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada pelopor-pelopor Partai Rakyat Kecil Bersatu dan semua kader yang telah menyatakan diri atau yang telah mengambil bagian di dalam pembentukan Partai Rakyat Kecil Bersatu ini. Kenapa saya harus sampaikan ini kepada saudara-saudara? Karena kami juga tidak ingin apa yang kami sampaikan melalui video ini, melalui media massa ini, dari semua video-video yang kami buat, bahkan juga nanti pada video-video yang akan datang, bertujuan hanya untuk memperkenalkan Partai Rakyat Kecil Bersatu kepada seluruh masyarakat atau rakyat Indonesia. Dan juga melalui video ini merupakan sarana untuk berbagi informasi kepada para pelopor Partai Rakyat Kecil Bersatu, untuk supaya para pelopor-pelopor Partai Rakyat Kecil Bersatu yang bertujuan membentuk Partai Rakyat Kecil Bersatu untuk dipersiapkan dengan proses-proses tahapan-tahapan yang harus dilalui sampai nantinya menjadi salah satu partai peserta pemilu di tahun 2024. Jadi ini benar-benar informasi yang kami sampaikan lewat media ini karena kami merasa perlu untuk memang menyampaikan hal-hal yang terkait dengan Partai Rakyat Kecil Bersatu. Kenapa kami harus juga menggunakan media ini? Sebab ini adalah bagian dari kehidupan sebagai umat manusia di dunia, dengan penemuan-penemuan teknologi yang lebih khusus lagi teknologi telekomunikasi. Jadi zaman sekarang adalah zaman internet, zaman media sosial. Jadi kami pun merasa bahwa tidak ada salahnya kalau kami pun memperkenalkan, menyampaikan informasi tentang Partai Rakyat Kecil Bersatu ini melalui media sosial ini. Karena banyak hal yang disampaikan, yang dihadirkan lewat media sosial ini. Misalnya orang ataupun
perusahaan misalnya menawarkan produk-produknya kepada masyarakat. Nah, tidak ada salahnya pun juga kami selaku partai yang akan berdiri memperkenalkan diri kami kepada masyarakat, dan biarlah nanti masyarakat yang menilai. Dan juga di lewat ini kami menyampaikan informasi kepada juga pengurus atau pelopor-pelopor untuk dapat mempergunakan media sosial ini yang kami sampaikan, supaya mempermudah mereka, membantu mereka untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan Partai Rakyat Kecil Bersatu. Juga karena kami menyadari betul bahwa media-media sosial yang ada di negara kita itu juga diawasi oleh pemerintah. Maka kami juga dengan kesadaran penuh tidak ingin menyalahgunakan media massa ini dengan menyampaikan hal-hal yang meresahkan ataupun hal-hal yang mengganggu ketertiban, keamanan masyarakat. Tapi semata-mata lewat media sosial ini kami ingin menyampaikan tentang hal yang sebenar-benarnya, tidak direkayasa ataupun dibuat-buat, tetapi murni untuk menyampaikan informasi terkait dengan pendirian, pembentukan Partai Rakyat Kecil Bersatu. Jadi saya berharap bagi siapa saja yang menyaksikan video edukasi ini untuk bisa memahami dan mengerti bahwa kami berkeinginan untuk menyampaikan kebenaran dan keberadaan dari Partai Rakyat Kecil Bersatu dengan secara murni dan konsekuen. Tadi kami juga menyadari betul bahwa undang-undang menjamin tentang hal ini, tetapi kami berusaha untuk tidak memberikan informasi yang kemudian menyebabkan adanya disintegrasi dan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan ataupun menyebabkan hal-hal yang mengganggu ketertiban dan keamanan. Jadi ini murni untuk memberikan pembelajaran, pemahaman tentang Partai Rakyat Kecil Bersatu. Jadi saya berharap juga kita semua sadar untuk menggunakan media ini dengan bijak, ya. Saya juga menghimbau kepada semua masyarakat Indonesia, kepada semua kader-kader ataupun semua pelopor PKB untuk menggunakan media sosial itu dengan sebaik-baiknya. Kita menggunakan media sosial yang ada sebagai sudah menjadi sebuah kebutuhan di zaman sekarang ini dengan dunia yang sudah global ini, bahwa segala sesuatu informasi dengan mudah diakses, segala sesuatu yang terkait dengan informasi apapun mudah sekali didapatkan dengan menggunakan media sosial ini. Maka saya juga secara pribadi untuk menghimbau kita semua agar dapat menggunakan media sosial ini sebagai sarana untuk membangun kehidupan, untuk membangun sesuatu yang baik, yang berguna dan bermanfaat bagi banyak orang. Bukankah itulah yang diinginkan kita semua, bahwa informasi yang disampaikan adalah informasi yang benar-benar bermutu, berkualitas, dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan itu saya mengingatkan kembali untuk sama-sama kita menyadari ini, dan saya juga meminta masukan-masukan, kritik dan saran terkait hal-hal yang saya sampaikan, untuk supaya di kemudian hari bisa menyampaikan, memberikan informasi yang sebenar-benarnya, informasi yang memberikan kesejukan,
bagi kita semua, bagi siapa saja yang mengakses video atau materi ini. Jadi saudara-saudara sekalian bisa menghubungi nomor saya atau nomor telepon, nomor WA di 082147162288 agar apa yang saudara-saudara sampaikan, berikan baik masukan, saran, dan kritik juga akan menjadikan sebuah evaluasi, menambah hasanah materi-materi edukasi ini, dan juga bisa memberikan kami sebuah pemikiran-pemikiran baru ya, menemukan ide-ide baru untuk bisa menyampaikan informasi yang baik. Terima kasih untuk bisa menerima atau memahami apa yang saya sampaikan dalam pengantar saya ini, dan saya berharap kita semua bisa saling memberikan dukungan, bisa saling mengoreksi sehingga tercipta suatu informasi yang baik. Saudara-saudara, masyarakat Indonesia, para pelopor Partai Rakyat Kecil Bersatu, saat ini saya ingin membahas salah satu sifat dari Partai Rakyat Kecil Bersatu ini, yaitu kemandirian. Jadi seperti video yang sudah saya buat, dan mungkin teman-teman, sahabat-sahabat masyarakat Indonesia yang juga bisa mengakses, mengetahui bahwa salah satu sifat dari Partai Rakyat Kecil Bersatu ini adalah bersifat mandiri. Jadi kemandirian inilah yang menjadi, boleh saya katakan, sebuah kekuatan, sebuah dasar berdirinya Partai Rakyat Kecil Bersatu ini. Karena kita adalah partai rakyat kecil yang kemudian bersatu dalam sebuah organisasi kepartaian, maka benar-benar kami adalah partai yang berasaskan rakyat. Selain asas utama yaitu Pancasila dan Undang-Undang 45, tetapi kami juga partai yang berasaskan rakyat. Artinya apa? Artinya bahwa partai ini berasal dari rakyat, dan semua komponen-komponennya adalah komponen-komponen yang berasal dari rakyat. Kalau boleh saya mengumpamakan seperti membuat sebuah kapal kayu, maka bahan-bahan dasarnya, komponen-komponen dasarnya adalah rakyat, yaitu rakyat Indonesia. Jadi semua rakyat Indonesia dalam latar belakang apapun, ya, dari daerah manapun, asal manapun, ya, di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang baik di kota besar, pedalaman, desa tertinggal, desa terpencil, ya, semua bisa menjadi bagian di dalam Partai Rakyat Kecil Bersatu ini. Sehingga ketika sebuah kapal ini yang saya umpamakan bahwa bahan-bahan dasarnya adalah dari rakyat, maka kami hanya memberikan sebuah konsep. Ibaratnya kami hanya memberikan, ini loh gambar sebuah kapal, dan kita akan membangunnya dengan bahan dasar dari komponen-komponen masyarakat. Jadi kami di sini mulai dari pimpinan tertinggi sampai pengurus di tingkat pusat, provinsi, daerah, sampai dengan kecamatan maupun kelurahan ataupun desa, kami semua adalah abdi rakyat. Dan kami bekerja membangun ini
untuk membuat sebuah kapal yang menuju kepada perubahan. Saudara-saudara, Partai Rakyat Kecil Bersatu memang didirikan dengan sebuah kemandirian atau boleh dikatakan swadaya, sehingga benar-benar partai ini dimiliki oleh masyarakat atau oleh rakyat Indonesia, dan kemudian rakyatlah yang bersuara atau rakyatlah yang kemudian menjadi bagian daripada politik Indonesia. Jadi kami ini hanya sebagai orang-orang yang bekerja bagi kepenuhan dan kepentingan masyarakat itu sendiri atau rakyat Indonesia sendiri. Sehingga segala sesuatu yang dibangun, segala sesuatu yang dimulai itu memang berasal dari rakyat. Semua kontribusi yang ada itu datang dari rakyat. Jadi inilah sebuah konsep yang kami tawarkan, yang kami berikan kepada masyarakat. Kami membuat wadahnya, kami membuat organisasi partainya, dan rakyatlah yang bekerja dan rakyatlah yang menggunakan partai ini sebagai partainya Rakyat Kecil Bersatu. Oleh sebab itu, saudara-saudara, para sahabat, teman, dan seluruh masyarakat Indonesia, kami mencoba memulainya dengan memberikan pemahaman, mengajak, dan bahkan sebenarnya kami bukan memberikan janji-janji kepada rakyat, tetapi sebenarnya kami ingin menerima janji atau keinginan-keinginan masyarakat untuk kami sampaikan atau untuk kami bawa dalam proses pembangunan bangsa dan negara. Jadi kami tidak menjadikan Partai Rakyat Bersatu sebagai partai yang dalam tanda kutip disamakan ya dengan partai yang lain. Tentu masing-masing partai yang ada punya ideologi sendiri, punya sistem sendiri, ya, itu adalah dikembalikan kepada partai masing-masing, dan kami juga menghormati semua yang ada, partai yang ada, dan kami coba berangkat untuk menghadirkan Partai Rakyat Kecil Bersatu ini dengan sebuah konsep kerakyatan. Jadi benar-benar segala sesuatu itu yang di dalamnya maupun yang dikerjakannya, yang dilakukannya oleh Partai Rakyat Bersatu adalah tentang kerakyatan. Oleh sebab itu, kami mulai membangun itu dari rakyat kecil, semua komponen-komponen rakyat, masyarakat, keberadaan apapun masyarakat itu ada di sini. Boleh bersama-sama dengan kami. Kami hanya sebagai abdi rakyat yang kemudian atas kepercayaan, atas kemauan, atas komitmen, atas apa yang ingin rakyat lakukan, apa yang rakyat inginkanlah, itulah yang kemudian menjadi tugas dan tanggung jawab bersama. Sehingga ketika partai ini berjalan, karena rakyatlah yang menjadi tuannya, maka rakyat punya kesempatan, punya akses, punya kekuatan untuk bisa mengawasi dan mengontrol jalannya Partai Rakyat Kecil Bersatu ini. Jadi semua
rakyat masyarakat Indonesia bisa melihat, memberikan masukan, bahkan mengawasi kami yang sebagai abdi-abdi atau pekerja-pekerja dari rakyat Indonesia. Sehingga ini perlu dipahami benar bagi setiap pelopor-pelopor, kader-kader yang ada, bahwa kita semua berada di sini adalah untuk menjadikan rakyat Indonesia mempunyai kekuatan, mempunyai power untuk menjadi bagian yang melaksanakan, melakukan, menentukan arah kebijakan-kebijakan pembangunan bangsa dan negara. Karena kami melihat bahwa rakyat ini terkadang, ya, dalam tanda kutip, yang terjadi sering ditinggalkan ketika proses pembangunan itu berjalan. Jadi rakyat hanya menerima apa saja, rakyat hanya menunggu dan melihat, tetapi kami berusaha untuk bagaimana supaya partai ini ada untuk kemudian mengakomodir semua apa yang diinginkan rakyat Indonesia, dan kemudian kami membawanya dan kemudian melakukannya dalam konteks politik, dalam konteks pembangunan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Jadi teman-teman semua, para pelopor, kader, dan siapapun masyarakat Indonesia yang ingin bergabung betul-betul memahami bahwa Partai Rakyat Bersatu adalah partai yang mengusung konsep kerakyatan. Salah satu yang menjadi hal terpenting dalam Partai Rakyat Kecil Bersatu ini adalah masyarakat atau rakyat kemudian menjadi ujung tombak dalam proses pembangunan ini. Kami menawarkan konsep ini, kemudian rakyat yang menentukan, rakyat yang kemudian lebih mengetahui apa yang diinginkan, sehingga kami sebagai abdi-abdi rakyat dalam Partai Rakyat Kecil Bersatu ini tahu betul dan memahami betul apa sesungguhnya yang rakyat inginkan, apa yang sesungguhnya rakyat itu mau. Tetapi dalam perjalanannya, bahwa sebuah partai politik harus memenuhi proses-proses atau tahapan-tahapan untuk kemudian secara sah sesuai dengan hukum yang berlaku berdiri dan kemudian berjalan sebagai sebuah partai. Maka pada kesempatan ini Rakyat Kecil Bersatu membuka, ya, kepada setiap masyarakat untuk berkesempatan untuk bekerja bersama-sama, secara bersama-sama, membangun sebuah kepartaian, membangun sebuah organisasi politik untuk kemudian menjadi pelaku, menjadi masyarakat yang atau rakyat yang menentukan berjalannya proses berbangsa dan bernegara ini. Teristimewa dalam proses pembangunan bangsa dan negara. Hari ini harus saya sampaikan supaya benar-benar setiap kita, setiap saudara-saudara yang bergabung atau mau berkomitmen berada bersama-sama dengan kami di partai ini betul-betul menyadari bahwa tidak ada kepentingan lain yang ingin kita capai selain kepentingan bagi rakyat Indonesia.
hal lain juga yang ingin saya katakan bahwa dalam proses berjalannya Partai Rakyat Kecil Bersatu, tentu sifat kemandirian ini menjadi sebuah tanggung jawab besar, bahwa rakyat yang bekerja, rakyat yang berproses di dalam partai ini, maka pertanggungjawabannya adalah kepada rakyat Indonesia. Semua kita adalah yang menjadi pengurus, ya, yang menjadi kader adalah para abdi-abdi rakyat. Ini harus betul-betul dipahami dan dimengerti oleh setiap kita yang mau mengambil bagian, yang berkomitmen untuk meluangkan segala pikirannya, ide-idenya, waktu, tenaganya, dan hal-hal lain sebagainya untuk betul-betul menjadi bahagian rakyat yang membawa dan mengusung kepentingan rakyat. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya mengajak kita semua, mari berkontribusi, mari bersama-sama secara mandiri kita bangun partai ini. Dan pada kesempatan ini, jika saudara-saudara baik pengurus ataupun para pelopor-pelopor PRKB yang berjuang untuk mendirikan ini, kita dapat berbagi informasi, kita dapat berbagi pemikiran, ide-ide, dan jika ada yang saya sampaikan yang belum bisa dimengerti atau belum jelas bagi Bapak Ibu Saudara, silakan boleh menghubungi nomor HP saya di 0821 4716. Semoga kita dapat bersinergi, kita dapat memberikan ide-ide, bahkan masukan, kritik untuk supaya pada video-video yang berikut kami juga bisa menjelaskan, ataupun mungkin ada saudara-saudara yang ingin bertanya, saya juga membuka ruang itu supaya pada kesempatan-kesempatan yang lain, pada video-video edukasi ini, saya juga bisa memberi jawaban ataupun menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan saudara-saudara sekalian. Dan demikianlah dari saya. Terima kasih untuk semua masyarakat Indonesia, semua rakyat Indonesia atas kepercayaan yang sampai selama ini diberikan kepada kami, terutama juga bagi setiap mereka yang sudah menyaksikan video-video edukasi tentang Partai Rakyat Kecil Bersatu ini. Saya juga secara pribadi dan juga atas nama pimpinan Partai Rakyat Kecil Bersatu mengucapkan terima kasih untuk atensi waktunya untuk menyaksikan video ini. Harapan saya semoga kita semua boleh mempunyai pemikiran yang sama, boleh mempunyai ide yang sama untuk bagaimana kita membangun bangsa dan negara ini seutuhnya bagi kepentingan rakyat Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Saya berpesan kepada kita semua untuk terus menjaga kesehatan kita, karena kita juga masih ada dalam tahapan-tahapan pemulihan terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Kita belum tahu sampai di mana atau kapan berakhirnya, tapi kita sama-sama berdoa, kita sama-sama membantu pemerintah, ya, kita sama-sama dengan pemerintah untuk dapat menanggulangi bencana ataupun wabah COVID-19 ini. Karena ini memang tidak akan bisa dengan sendirinya, tentu pemerintah harus bersama-sama dengan masyarakat. Dan juga pada kesempatan ini saya menghimbau kita semua, mari kita dengan sadar untuk menjaga diri kita dan juga menjaga orang lain, dan patuhi
semua kebijakan-kebijakan terkait COVID ini. Kita tidak lagi berusaha untuk berbeda pendapat, tetapi paling tidak kita semua punya satu prinsip yang sama, bahwa kita sama-sama menjaga kesehatan kita. Terima kasih dan sampai bertemu kembali dalam video-video atau informasi-informasi edukasi tentang Partai Rakyat Kecil Bersatu ini. Sampai jumpa dan salam rakyat.